Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore minasan. Balik lagi ya bersama saya. Siapa saya? Nggak penting lah. Jadi sore hari ini saya mau ke depan, mau lihat laut naik sepeda. Ini sepeda saya tuh ada keranjangnya. Sepeda baru dibeliin sama perusahaan. Saya berdua sama teman saya. Nih. Jadi ini kedua kalinya saya keluar naik sepeda. Tujuannya sih mau ke ini ya, Kombini 7-Eleven. Ayo KB can gawe KB dibeli. Orang yang beli bantal guling. Untuk sampai di 7-Eleven sekitar 15 menit naik sepeda. Karena kebetulan saya kan tinggalnya di pedalaman. Tuh. Banyak sawah, banyak hutan. Oh ya, saya tinggal di Mihara Hiroshima ya. Sebenarnya sih nggak di pedalaman banget, cuma karena berhubung saya tinggal di dekat laut, jadi mungkin kondisinya kayak gini ya lingkungannya. Sekitar tempat tinggal tuh banyak bukit kan, pegunungan, masih banyak sawah. Dan oh ya, ini jalan ini kalau malam itu nggak ada penerangannya ya, jadi bener-bener gelap banget. Bayangin kalau pas pulang kerja lembur malam kan, apa nggak ngeri-ngeri sedap itu lewat jalan ini. Apalagi saya orangnya penakut kan. Sebenarnya sih ada plus minusnya ya tinggal di daerah kayak gini. Untuk plusnya, karena saya kan gak terlalu suka tempat yang ramai. Terus vibesnya juga ini udah kayak di kampung halaman saya di Indonesia, jauh dari keramaian, deket sawah juga. Untuk minusnya atau nggak enaknya, jauh dari mana-mana sih ya. Mau ke minimarket, ke 7-Eleven jauh, 15 menit naik sepeda. Sini rumah sendirian lagi, kanan kirinya nggak ada tetangganya kan. Nggak takut, kalau saya sih terus terang takut. Terus mau ke supermarket jauh, pusat-pusat perbelanjaan jauh, ke kotanya jauh. Jadi bener-bener pelosok banget kalau menurut saya ya. Di tempat saya yang sebelumnya di Sigakin kan ya deket lah sama kota, jadi sarana prasarananya itu deket. Kalau yang ini kan ya sempat kaget sih saya tinggal di sini tuh, tapi mudah-mudahan cepat beradaptasi lah. Oh ya, ini di sebelah kiri saya ada sekolah, cuma saya nggak tahu ini sekolah dasar, SD atau SMP. Tapi kalau dilihat dari murid-muridnya sih SMP mungkin ya. Kalau dilihat di sebelah kanan saya ini ada ini tempat tinggal para ini apa, pekerja juga, entah dari Indonesia atau dari mana. Keranjang orang penyok. Keranjang buah we. Bener. Ini perlintasan kereta api di stasiun yang paling dekat dari tempat tinggal saya. Cuma masalahnya keretanya katanya hampir 1 jam sekali. Perempatan belok kiri. Ini sebelah kanan tempat tinggal para pekerja juga. Kalau dilihat sih vibesnya sekilas kayak di ini ya, di Jakarta, tapi nggak semua Jakarta kayak gitu. Polisi lain atau Cim? Hah? Hansip baru?
Nah, itu tempat kerja saya, kelihatan kan. Nanti dari sini kita ambil ke arah kanan buat ke 7-Eleven-nya. Nanti sepanjang perjalanan kita ini ngelewatin dekat laut ya, dekat pinggiran laut. Jadi sore-sore sambil jalan-jalan naik sepeda sambil lihat laut. Ini kebetulan lagi surut. Ini langsung mengarah ke laut ya teman-teman. Jadi di depan sana itu laut. Nah, ini vibesnya kan udah kayak ya bukan di Jepang lah, Jepang cuma ya kayak gitulah, kalian nilai sendiri. Di sebelah kiri itu laut ya teman-teman. Jadi saya tiap hari itu kalau main ya ke pinggir laut. Sebenarnya saya takut ya kalau main-main ke laut, cuma malah dapat kerjanya yang di laut. Saya di job pengecetan kapal. Nggak nyangka sih dapat jobnya, ya sebenarnya nyangka sih dapat job di pengecetan kapal, cuma nggak nyangka aja bakal keterima gitu. Orang awalnya juga cuma coba-coba kok. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kanan kiri saya ini kan ada rumah orang Jepang, tapi rumahnya itu kayak yang gak ada penghuninya gitu, kayak yang udah ditelantarkan atau ditinggalkan sama penghuninya. Kelihatan rumah-rumah tua, tapi mungkin sebenarnya ada penghuninya ya, cuma jarang keluar. Terus ini ada bangku buat nunggu bis, tapi nggak ada haltenya, cuma bangku. Itu tempat kerja saya. Tuh kelihatan kan, di pembuatan kapal. Saya job pengecatan kapalnya. 7-Eleven-nya masih ada di depan, sekitar 10 menit lagi lah naik sepeda. Ya kurang lebih 10 menit kalau ngebut. Untuk induk perusahaannya itu Imabari Shipbuilding. Cuma saya kerja di bagian anak perusahaannya di Toyo Bosoku, sama pembuatan kapal. Di sebelah kanan ini ada makamnya orang-orang Jepang. Beda banget kan ya sama makam-makam di ya terutama di tempat saya di kampung halaman. Hampir di sini tuh makamnya bersih-bersih, terus susunannya juga rapi, nggak ada serem-seremnya sama sekali. Nah itu lautnya belum kelihatan ya, masih ada pembatasnya. Nanti di depan berhenti dulu lah. Di depan ada kayak tempat buat berhenti tuh di dekat mobil, nanti kita berhenti ya. Itu kayaknya mobil mau mancing, tapi nggak ada orangnya. Apa mobil goyang? Biasanya kalau sore-sore di sini banyak yang mancing. Saya juga sebenarnya suka mancing, cuma pas pindah ke sini peralatannya nggak dibawa. Mau beli lagi kan belum tahu tempatnya. Nah kita berhenti dulu, lihat-lihat laut ya. Oh itu kapalnya tuh yang lagi dibikin. Tapi saya belum masuk kerja ya, karena masih nunggu KTP atau Zaryukadonya belum jadi. Oke, kita lanjut. Oh ya, untuk lautnya ini ombaknya kecil ya, hampir nggak ada ombak. Apa mungkin karena bukan lautan lepas ya, jadi seberangnya itu masih ada pulau-pulau lagi, jadi nggak terlalu besar ombaknya. Yang ngeri juga sih kalau ombaknya besar mah. Tapi ini airnya jernih banget loh lautnya.
Oh ya, ini kan tadi dari jalan raya depan ya, anggaplah jalan raya. Saya belok kanan karena tujuannya mau ke 7-Eleven. Nanti nextnya saya mau ke yang belok kiri tadi tuh. Nanti di sana ada tamannya. Cuma lumayan sih kalau naik sepeda. Ini 7-Eleven ya. Kalau naik sepeda hampir mungkin 20 menitan ya. Oke, ini 7-Eleven paling dekat dari tempat saya. Ada 10 menit atau 15 menitan lah kalau naik sepeda. Oke, kita udah sampai, mau parkir sepeda dulu. Ini saya udah ada di dalam 7-Eleven. Tadi pas masuk nggak saya rekam karena takut ketahuan. Ini saya ngerekam sembunyi-sembunyi, jangan ditiru ya. Kalau di minimarket Jepang itu, nah minuman kayak gini nih dijual bebas ya. Di minimarket, supermarket, minuman kayak gini dijual bebas. Jadi kalau mau beli itu nggak pusing-pusing mau beli di mana. Ini makanan siap saji nih, tinggal dimasukin ke microwave. Pisang, di sini nggak ada pohon pisang tapi banyak buah pisang. Terus saya beli pisang. Pisang di Jepang panjang-panjang loh. Terus ini apa? Bir kali ya? Ya intinya minuman beralkohol lah. Ini pop mie. Kalau di Indonesianya ini pop mie ya. Mie cup. Nah, ini kalau ramen ini ada logo halalnya tuh. Jadi orang Indonesia bisa makan, udah tercantum logo halal. Kalau yang ini jangan, mengandung soalnya. Terus ini mainan kah? Kartu Dragon Ball. Itu apa ini mainnya? Ini ada gundam kecil. Kalau yang gede saya mau beli. Hampir di setiap minimarket di Jepang atau supermarket itu ada tempat buat membaca, entah itu majalah atau komik. Cuma sayangnya saya nggak bisa bacanya karena ini kanji semua. Saya paling anti sama kanji. Ini majalah khusus cewek kayaknya. Nah, saya udah selesai nih. Tadi beli snacknya buat 9 malam. Ini belanjanya. Karena kalau malam-malam kalau nggak ada cemilan saya suka bingung mau keluar jauh, jadi saya beli banyak sekalian aja. Taruh sepeda dulu bentar. Oleng sepedanya nggak kuat malah ini. Gimana? Uang saya jatuh, guys. Uang saya jatuh masuk ke selokan. Tuh, 150 yen. Lumayan bisa buat beli kopi kan. Masuk ke selokan. Ini lautnya teman-teman, karena cuacanya sedikit mendung jadi banyak kabutnya, hampir sama sekali nggak ada ombaknya kan, tenang airnya. Ikannya juga lumayan besar-besar. Nah, itu tempat kerjaan saya tuh, Keizu, Imabari Shipbuilding, induk perusahaannya. Tuh kan, jernih banget airnya. Kalau saya punya alat pancing, saya langsung mancing ini sore-sore. Bersih banget ya, hampir nggak ada sampah di laut Jepang tuh. Yang nongkrong di sini juga sadar ya,
ngebuang sampah sembarangan. Harusnya sih kayak gini laut tuh. Cuma ini masalahnya mendung, jadi nggak bisa lihat the sunset. Tapi masalahnya ada sunset nggak di sini? Oke teman-teman, sekarang saya mau pulang. Takut nanti keburu malam, di jalannya gelap. Soalnya di jalan pas pulang yang tadi itu yang hutan gak ada lampu penerangannya ya. Ini di jalan pun lampu penerangannya minim. Untung sepeda saya ada lampunya. Hampir pagi, siang, sore, apalagi malam ini jalanan sini sepi. Untungnya nggak ada begal. Kalau pulang kerja lewat sini begal kan, apa nggak takut? Apalagi di pinggiran laut kan jarang ada orang. Ini di depan saya bapak-bapak ini baru pulang kerja kah apa mau berangkat kerja ini? Semangatnya luar biasa ya, ngegoes-goes sepeda. Saya aja ngegoes sepeda capek. Tapi ini yang di depan saya masih semangat ya, apa masih muda? Kelihatannya udah bapak-bapak. Udah hampir oleng sih naik sepedanya. Jadi meskipun berangkat pulang kerja naik sepeda capek sebenarnya, tapi asik aja gitu. Soalnya di jalannya nggak ada asap, jalan raya tuh bisa nyantai-nyantai naik sepeda gitu kan. Apalagi kalau puasa mungkin bisa ngabuburit. Meskipun kalau kerja saya jarang puasa ya, jujur. Nah ini rumah-rumahnya hampir nggak ada orang yang keluar, kayak yang nggak ada tanda-tanda kehidupan meskipun lampu-lampu rumahnya nyala. Oh ya, buat teman-teman yang sedang proses ke Jepang, yang nantinya mau ikut tes job, pastikan ya kalian cek dulu kalian dapat jobnya di daerah mana. Jangan sampai nanti dapatnya di daerah kayak saya ini, tuh dikelilingi hutan, terus dari pusat perbelanjaan juga jauh. Ini saya lewatnya jalan pulangnya nggak lewat jalan yang tadi. Saya mau mampir dulu ke stasiun, mau cek stasiunnya. Soalnya belum tahu, cuma kata teman saya lewat sini. Bisa kalian lihat kan, rumah-rumah Jepangnya sepi-sepi, kayak nggak ada orangnya, kayak rumah-rumah tua gitu. Ini kalau malam nggak kebayang sih gelapnya kayak gimana. Aura-aura mencekamnya itu, kalau menurut saya kan. Oh ini posisi jam 7:30 malam tuh, jam 7:30 malam, tapi sedikit terang karena mendung. Kalau cuacanya cerah lebih
terang dari ini. Itu di depan stasiunnya. Rumah di sekitar stasiun pun sepi ya, nggak ada yang ini apa. Kalau keluar mungkin udah malam, maksudnya gak ada suara-suara kayak ada orang di dalam rumahnya gitu loh. Ini stasiunnya kecil ya, kayaknya nggak ada penjaganya sih ini. Apa karena udah malam? Itu parkirannya di sebelah sana di depan. Itu bukitnya. Nah ini kalau ke stasiun, pulang dari stasiun malam-malam gimana? Jujur saya orangnya penakut, apalagi tempat-tempat gelap yang kayak gini nih. Saya juga nggak kebayang nanti kalau pulang kerja malam-malam gimana. Tuh bukitnya tinggi-tinggi. Oke teman-teman, ini saya lewat jalan pintas. Enggak jalan pintas, cuma motong jalan aja. Ini kanan, ya kalian lihat sendiri lah, rumah-rumah di kanan kiri itu sekolahnya yang tadi. Tuh udah kayak rumah kosong, udah kayak desa yang ditinggalkan dari penghuninya gitu. Desa tak penghuni mungkin. Kalau buat syuting film horor kayaknya ini cocok sih. Nanti kapan-kapan saya kesini main lah, siang-siang. Ini ada mobil kok parkir di sini, mobil goyang, tapi nggak ada orangnya. Apa nggak takut? Apa orangnya masuk ke semak-semak, main di semak-semak? Terus kalau misal saya punya rumah di sini ya, asli sih saya nggak berani pulang kalau pulang malam. Tuh serius explore ini apa ada makamnya ya? Bisa dibayangin kan kalau malam gelapnya kayak gimana. Seharusnya saya pulang nggak lewat sini, cuma karena tadi saya mampir ke stasiun, saya lewat sini aja yang lebih dekat. bau naon nih bau. Nah tadi sebelum saya melewati makam yang ini nih, sebelah kanan saya tadi kecium bau-bau anyir itu. Asli baunya kecium banget. Gak tahu saya bau apa, mungkin ya bau yang baru di situ lah. Ini rumah, iya kah? Rumah atau apa ini? Gak ada penghuninya. Tuh, gak ada penghuninya tapi lampunya nyala. Kalau yang ini mungkin ada penghuninya ini nih. Tuh, apa nggak serem ya malam-malam lewat sini tuh, tinggal di sini. Wah nanti siang-siang kapan-kapan saya kesini main lah, saya explore. Kalau malam kan takut lah, kayak yang nggak ada warganya apa-apa ini. Apa jangan-jangan ini desa siluman atau desa angker mungkin, atau desa apa? Kalau ada waktu atau nggak hujan, nanti saya videoin lagi tempat yang tadi lah. Saya mau lihat. Terus sebenarnya saya penasaran nih, yang ke atas itu ada jalan ke atas. Nih yang belok kanan ini ada jalan ke atas, cuma saya nggak tahu tempat apa. Ke atas sana tuh. Ya, oke, minasan, saya udah sampai ke rumah. Jadi besok siang, enggak besok sih, kapan-kapan lah saya mau explore tempat yang tadi itu yang ada baunya. Bau gak enak menyengat. Saya penasaran.
apa di situ ada makam baru gitu. Mungkin kalau ada waktu juga saya mau naik ke atas yang tadi yang belok kanan, karena saya mau nyimpen sepeda dulu, saya mau masuk ke rumah. Jadi sampai di sini aja videonya, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Oke, terima kasih.